Aku dapat kembali dengan semua saudara di mana saja saudara berada. Kasih sayang dan anugerah Tuhan selalu menyertai, selalu melingkupi hidup kita, dan sekalipun ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tapi ingatlah bahwa penyertaan Tuhan itu selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mengetahui atau membaca sebuah artikel tentang seseorang yang namanya Stephen Kusisto. Stephen Kusisto ini adalah seorang penulis puisi dari Amerika. Nah, Kusisto ini bertumbuh dengan rasa minder karena ia seorang yang buta. Baginya, penglihatan terdiri atas kaleidoskop berbagai bentuk, warna, dan bayangan. Jika dia sedang berada di dalam kesendiriannya atau tidak ada orang lain atau siapapun di sekitar dia, atau ketika dia ada di dalam ruangannya sendiri, orang ini suka sekali menempelkan wajahnya ke halaman buku dan dia akan berusaha keras menghafalkan nama-nama jalan agar dia terlihat seperti orang yang bisa melihat jelas dan tidak seperti keadaan yang sebenarnya karena dia buta. Saudara, dia mengalami keminderan, rasa minder yang amat sangat yang membuat dia tertekan, membuat dia depresi. Pada waktu dia berusia 39 tahun, hidupnya berubah secara total setelah ia mendapatkan seekor anjing penuntun, seekor anjing yang terlatih, seekor anjing yang setia yang dinamakan Corky. Saat belajar menggunakan anjing itu, menggunakan si Corky sebagai penuntun, Stephen merenungkan rasa percaya yang tumbuh dalam hubungan antara dia dengan si anjing itu. Ia berkata, keyakinan tumbuh dari rasa percaya yang berkembang menjadi keyakinan, lalu menjadi kepastian. Kami berdua, saya dan Corky, adalah tim hebat. Nah, saudara, saat Stephen mengakui bahwa ia memerlukan pertolongan dari sahabatnya itu untuk dapat menuntun, untuk menjadi mata baginya melihat, terbukalah dunia baru yang memberinya kebebasan bergerak, dan hal itu belum pernah ia alami. Saudara, dia pernah menuliskan satu kalimat yang sederhana. Dia berkata begini, "It's not as dark as you think." Ini tidak segelap yang kamu bayangkan. Nah, saudara, ini satu ungkapan dari rasa percaya diri yang tumbuh karena keyakinan dan kebersamaan bersama-sama dengan si Corky tadi, si anjing tadi. Saudara, banyak orang percaya, saudara perhatikan ini, banyak orang percaya tersandung bagai orang buta saat menjalani hidup Kristianinya karena hanya mengandalkan kekuatan sendiri, hanya mengandalkan kepintaran sendiri, hanya mengandalkan pangkat, kedudukan, dan semua yang dia punya dia raih di dalam dunia ini. Tampaknya mereka tidak menyadari bahwa Allah telah menyediakan penuntun yang luar biasa, penuntun adikodrati, penuntun dengan kekuasaan yang luar biasa, penuntun ilahi yang menuntun jalan hidup mereka. Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan mengirimkan penghibur yang akan menuntun kita di dalam segala kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 dan 18 juga dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara, apabila kita mengakui semua dosa dan bergantung pada Roh Kudus untuk menuntun kita, kita menjadi tim yang hebat bagi Allah.
Sebab hidup kita adalah hidup yang berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang terlihat, apa yang bisa kelihatan, apa yang tampak secara jasmani. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7 berkata demikian. Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Saudara, lebih baik berjalan dalam kegelapan bersama-sama dengan Allah daripada berjalan sendirian dalam terang. Lebih baik berjalan dalam iman kepada Tuhan, kepada Allah, daripada berjalan sendiri hanya mengandalkan penglihatan. Kemanapun Allah menuntun hidup saudara dan saya, Dia pasti menyediakan yang kita perlukan. Saudara, mari kita belajar bersandar bergantung kepada Tuhan. Belajar meletakkan pengharapan dan keyakinan kita kepada Allah, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yakinlah bahwa Allah memimpin, menuntun kita. Roh Kudus mengarahkan hidup kita, mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita. Kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak berjalan dalam kegelapan sendiri. Kita tidak berjalan dengan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Karena Tuhan yang memimpin dan menyertai kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.